Terima kasih Tuhan, saat ini kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kau yang melayakkan setiap hati dan pikiran kami, Kau yang menyucikan, Kau yang menguduskan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu bagi setiap kami. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau luar biasa, sebab Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Oh Yesus, ya ralabaya shanda ya ralabaya rabaya raba. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami mau memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Kami menyembah Kau di dalam roda kebenaran Tuhan. Ini acara-Mu, ini pesta-Mu Tuhan. Kami rindu Kau yang mengambil alih hidup kami. Oh Yesus, kami rindu Tuhan, penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, Kau yang layak terima pujian kami, Kau yang layak terima penyembahan kami. Oh Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Oh, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kau yang selalu mendengar seruan hati setiap kami Tuhan. Tak pernah Kau meninggalkan setiap kami Tuhan. Kau sumber pengharapan bagi setiap kami yang menyerahkan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Oh Yesus, Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Bersama-sama kita nyatakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita nyatakan pujian ini lebih dahsyat lagi. Oh Bapa, Kau mendengar seru
Tuhan hatiku, tak pernah kau biarkan, kau lepas dari kasih-Mu. Lewat lembah, lewat lembah gelap, Kau yang menemani setiap kami Tuhan. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari lebih dahsyat lagi kita nyatakan pujian ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa-Mu, kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, kami undang Kau hadir di tempat ini Tuhan, sebab kami percaya saat Kau hadir, Kau yang memulihkan setiap hati kami, Kau yang menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Lebih dahsyat lagi nyatakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh Yesus, kami akan tenang Tuhan saat kami menyerahkan setiap pergumulan kami kepada-Mu. Haleluya. Kami beriman kepada Kau satu-satunya Allah, sumber
berkat bagi setiap kami, sumber mujizat, sumber pengharapan bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Oh Yesus bersama. Ya ralabaya shandaya ralabaya rabaya. Ya ralabaya shandaya ralabaya rabaya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami sanjung Engkau di tempat-Mu yang maha tinggi. Oh Yesus. Haleluya. Mari bawa pujian-Mu yang terbaik bagi Tuhan kita. Bawa penyembahan-Mu yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Ya ralabaya shandaya ralabaya rabaya raba. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami datang menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh, apa yang sedang kami alami saat ini, pergumulan kami, Engkau yang memberi kelegaan ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Bapa yang kekal, sebab Engkau Raja bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang memberikan setiap kebebasan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau yang berkuasa, Kau yang bertahta ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Raja kami. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh Yesus. Uriya ralabaya shandaya ralabaya rabaya raba. Uriya ralabaya shandaya ralabaya raba. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau Raja kami, Kau kemenangan kami Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh, kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau luar biasa. Kau sungguh dahsyat Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa. Berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi setiap kami. Oh Yesus. Terpujilah Engkau
perlahan saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir, angkat suaramu, jadikan pujian ini sebagai imanmu kepada Tuhan. Bapa kekal mulia, Yesus, Kau hadir di sini. Kau yang memulihkan setiap kami Tuhan, Kau Kau yang menyembuhkan setiap kami Tuhan. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan saja angkat pujian ini. Mengalir kuasa. Amin Yesus. Syaralabayana labayana. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything.
Dengan segenap hati kita nyatakan. And all my life you have been faithful. Amin. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Lebih dahsyat lagi nyatakan. Oh my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Oh Jesus, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. Yes, angkat suaramu, katakan. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Lebih dahsyat lagi nyatakan. And all my life you have been faithful. Oh my life, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengundang Engkau hadir dalam hati kami sore malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Pada sore malam hari ini Tuhan, kami mau membawa bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pemimpin bangsa kami. Berkati presiden, wakil presiden, para pemimpin jajaran yang ada Tuhan. Bila setiap kepemimpinan yang ada Tuhan, Engkau menolong, Engkau memberikan jalan keluar Tuhan. Engkau memelihara dan Engkau senantiasa hadir menyertai agar setiap visi misi boleh jelas dan Tuhan Engkau menolong agar bangsa kami Tuhan dijauhkan dari terorisme, dijauhkan dari pertikaian Tuhan. Tuhan, kami serahkan bangsa kami Tuhan. Kami rebut jiwa-jiwa bagi bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang aman, yang harmonis. Dan juga kami menyerahkan Tuhan di mana akan ada krisis Tuhan, air. Tuhan Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan, Engkau yang mengcover, Engkau yang menghandle Tuhan.
dan Engkau yang menyediakan yang kekurangan Tuhan. Engkau berikan kelimpahan Tuhan di dalam kepemimpinan bangsa kami ini. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami. Tuhan Engkau lawat kota kami, Shalom buat kota kami Pontianak Tuhan. Biarlah hujan pertobatan turun atas kota kami Tuhan. Berkati para pemimpin kota kami Tuhan. Gubernur, wakil gubernur, RT, RW. Kami serahkan Tuhan. Biarlah dalam setiap kepemimpinan kota kami Tuhan. Ada jiwa-jiwa Tuhan. Dimenangkan Tuhan bagi kota bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pelayanan-pelayanan kami pada sore malam hari ini Tuhan. Biar Engkau pakai kami Tuhan di tengah keterbatasan kami Tuhan. Sungguh tanpa campur tangan Engkau Tuhan kami tidak bisa melayani Engkau Tuhan. Kami mau melibatkan Engkau dalam setiap pelayanan kami. Kami mau mengundang Engkau hadir dalam setiap pelayanan kami. Agar setiap pelayanan yang kami lakukan Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum. Boleh menjadi dupa yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat pemimpin gembala sidang kami Tuhan. Pastor Thomas Chandra dimanapun dia berada saat sekarang ini Tuhan. Mari Engkau senantiasa menjaga, memelihara. Engkau berikan kesehatan. Engkau berikan kekuatan Tuhan. Agar setiap pelayanan-pelayanan yang dia berikan Tuhan. Banyak menjangkau jiwa-jiwa. Banyak merebut jiwa-jiwa bagi Engkau Tuhan. Dan terlebih nama-Mu Tuhan. Dapat disanjung, dapat ditinggikan, dapat dipermuliakan Tuhan. Tuhan kami menyerahkan Pastor Thomas Chandra ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa hadir di dalam setiap pelayanannya. Kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Tuhan sembunyikan dia di belakang salib-Mu Tuhan. Agar setiap perkataan yang keluar dari bibir mulutnya itu bersumber daripada-Mu Tuhan. Kuasai hati dan pikirannya Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati pelayanannya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada kesempatan sore malam hari ini Tuhan. Mereka datang dengan berbeban berat. Mereka datang dengan berbagai masalah. Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Engkau berikan kelegaan. Engkau berikan pemulihan kepada setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan kami percaya, biarlah semuanya Tuhan Engkau yang memelihara kami. Dan kami mengucap syukur buat sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Siapa puji Tuhan, amin. Yang siapa puji Tuhan, katakan haleluya. Sebab Tuhan adalah sumber kekuatan bagi setiap kita, amin. Dialah yang sanggup memberikan kuasa yang luar biasa bagi setiap kita. Sama-sama kita nyatakan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, amin. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Semuanya katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Oh, sumber kekuatan setiap kami Tuhan. Mari lebih lagi kita nyatakan pujian ini. Nyatakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh. Menaklukkan musuh di bawah. Bersama-sama kita pakai kuasa Tuhan kita. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila apa Bapak Ibu Saudara?
Lebih dahsyat lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, siapa lebih dahsyat lagi nyatakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Mari sambil bertepuk tangan di atas kepala kita, kita nyatakan pujian ini. Sungguh besar, come on. Kau Tuhanku, angkat suaramu. Engkau perisai hidup. Ayo berdiri dengan iman kami kepadamu Tuhan. Dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Amin. Kau yang memberi kemenangan, Ku bersorak merayakan. Terpujilah lebih dahsyat lagi. Nyatakan, sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan kami, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, oh. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. amin. Katakan haleluya. Haleluya. Dahsyat bagi nama Tuhan, amin. Amin. Serukan nama Tuhan, katakan Allahku dahsyat sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Haleluya. Bersuka cita bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sorakan namanya, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama kita naikkan sekali lagi pujian ini. Dengan sukacita katakan, yes. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat Dari barat sampai ke timur,
Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Oh Yesus, 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 nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung sama-sama dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh. Boleh sama-sama sambil bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Biar musik memuji Tuhan. Oh. Allahku dahsyat dan berkuasa. Mari semuanya kita puji Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Tinggikan, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Amin. Haleluya. Amin. Sukacita sorga ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore malam hari. Berkati hati setiap kami Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti
boleh sama-sama beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghiburku, penghibur, perlindungan, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas memuji-Mu, tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Setiap kita yang bernafas, pujilah nama Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi
sorak-sorai yang paling meriah bagi Dia. Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau mengizinkan kami berpesta di tempat ini. Di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar pujian penyembahan kami Tuhan berbau harum. Seperti dupa yang layak di hadapan Allah. Saatnya Tuhan kami akan menikmati roti dari sorga. Firman Allah. Firman yang memberikan kehidupan. Dan firman yang membawa kami kepada segala kebenaran. Sehingga kami menjadi serupa dengan Engkau, Yesus Putra-Mu. Terima kasih, kami siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang agung kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, selamat sore, shalom. Apa kabarnya, amin. Sudah siap baju baru buat besok minal aidin wal faizin? Ya, kita berdoa bagi saudara kita biar mereka menerima hidayah dalam apa yang mereka boleh percayai. Puji Tuhan, terima kasih buat Pastor Thomas juga pengurus yang memberikan saya membagi berkat Tuhan pada malam dan sore hari ini. Puji Tuhan, punya penyembahan kita naik. Saya mendengar saudara memiliki kehausan akan Allah, katakan yes. Selama kita hidup, biarlah kita memiliki kehausan akan Tuhan. Merindukan Tuhan. Ada banyak alasan untuk kita tidak ada di tempat ini, betul? Kita bisa jumpa dengan kawan, kita bisa makan, kita bisa lakukan aktivitas. Tapi ketika saudara dan saya memilih ada di tempat ini, itu adalah merupakan kehausan kita kepada Allah. Nah Bapak Ibu, orang yang tidak haus akan Allah, tidak merindukan Tuhan, sorga juga tidak akan tidak memerlukan kamu. Sorga juga enggak kepingin ketemu kamu. Kenapa? Sebab kita enggak kangen kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita terus tingkatkan satu kehausan dan kelaparan kita kepada Tuhan. Supaya pada akhirnya waktu bumi ini dilenyapkan, kita berjumpa dengan Tuhan. Kita diterima di rumah yang mulia. Tepuk tangan bagi Allah kita luar biasa. Haleluya. Waktu kita kangen kepada Tuhan. Sebabnya kita datang pada hari ini. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul hidup yang kekal. Katakan hidup yang kekal. 2, 3. Nah, Bapak Ibu, hidup yang kekal bukan hanya nanti ketika kita tutup mata, kita berjumpa dengan Yesus, lalu kita memerintah 1000 tahun, lalu kita naik di langit bumi yang baru dan langit yang baru. Enggak. Lalu selama lama-lamanya tidak. Tetapi hidup yang kekal adalah kehidupan yang kita mulai ketika kita mulai percaya kepada Yesus. Katakan amin. Apa itu hidup kekal? Hidup kekal adalah hidup yang berkualitas. Gitu. Hidup kekal bukan tunggu kita mati, lalu kita pakai pakaian putih, ada sayap sedikit, gitu kan. Lalu kita terbang, kita hidup kekal bersama dengan Tuhan. Bukan. Tapi hidup kekal adalah bagian kita percaya kepada Tuhan dan melakukan perintah Allah, perintah Tuhan selama kita masih hidup. Nah kita tahu nih orang ini hidup kekal apa enggak, udah kelihatan dari gaya hidupnya. Itu sebabnya mari kita perhatikan bagaimana hidup saya dan saudara untuk kita hidup kekal di sorga dan hidup pada kualitas hidup kita di muka bumi ini. Nah kita akan baca dalam Matius 19 ayat 16 gitu. Kita baca bersama 2, 3. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Terus, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terus, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh
Terus, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sampai situ. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat ada seorang muda, kita pastikan ganteng, setuju? Dia ganteng, sukses, usahanya bagus, lancar, juga taat beragama. Inilah kerinduan daripada emak-emak yang sudah punya anak gadis. Amin. Punya menantu ganteng, cakep, bisnisnya lancar, uangnya banyak, semuanya ada. Bahkan dia beragama, nggak berzina, nggak membunuh, nggak bersaksi dusta, nggak mencuri, dia menghormati orang tua dan sebagainya. Betul emak-emak ingin punya menantu demikian? Cakep banget, bagus. Tetapi waktu Yesus tanya, dia bertanya, Tuhan, Guru, bagaimana supaya memperoleh hidup yang kekal? Tuhan berkata, bla 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 bla. Di kitab lain berkata, sejak saya muda, saya sudah melakukan hal itu. Apa kata Yesus? Yesus tidak menampiknya. Apa artinya? Artinya orang itu benar-benar melakukan agama. Kalau dia salah, loh kamu sudah berdosa kok. Pasti Tuhan tahu. Loh kamu kurang hormat orang tua, pasti dia tahu Tuhan. Tapi Tuhan berkata kasih jempol. Mantap. Tetapi yang kedua, jika engkau hendak sempurna. Amin Bapak Ibu. Jualah seluruh hartamu. Weh, mereka adalah pengusaha sukses, masih muda. Dan berilah kepada orang miskin. Ikutlah aku. Tiba-tiba dia dikatakan kelepek. Orang muda ini gagal. Orang muda ini ketika suruh menjual hartanya, seperti ayam bertarung, kena jaluk, kena taji di lehernya. Keok, masuk mati. Seperti anjing dilempar batu, kaing, gitu kan. Lari terbirit-birit. Kenapa? Karena dia tidak sanggup melakukan menjual seluruh harta bendanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang berbuat agama harus melakukan sesuatu. Do something. Kalau you ngaku beragama, taat kepada Tuhan, kalau kamu tidak buat apa-apa, cancel di hadapan Yesus. Why? Karena agama, perintah itu memaksa kita untuk melakukan segala sesuatu. Saya diizinkan Tuhan sudah masuk ke 8 tahun di mana di Darit. Kita masuk ke sana. Maaf, ya orang-orang di bawah rendah, di bawah garis gitu kan. Mereka hidup seadanya. Kebanyakan mereka petani. Tetapi firman Tuhan berkata kalau kamu gereja percaya Tuhan harus lakukan sesuatu. Saya perintahkan, saya khotbahkan tentang mereka harus melayani Tuhan dengan cara apa? Memberikan segenggam beras untuk Yesus. Jadi saya ajari, kita harus memiliki hati yang belas kasihan. Belas kasihan kepada siapa? Kepada orang lain. Kamu tidak boleh berkata, saya miskin Pak, saya nggak punya apa-apa, hidup kami pas-pasan. Kita nggak punya usaha lain, cuma bertani, cuma noreh. Jadi buat kami pun kurang. Tapi saya bilang, kalau kamu bisa masak satu hari, 1 liter, 2 liter, ambil 1 genggam. Taruh di gelas, di toples. Kita kasih toples, ukuran 1,5 kilo, lalu kita tempel. Segenggam beras buat Yesus. Dikumpulkan per 2 minggu. 2 minggu mereka akan bawa ke gereja. Kita doakan. Apa? Uang itu kita kumpulin kadang-kadang dapat 9 kilo, 11 kilo sampai 14 kilo. Lalu kita jual atau kita kasih orang miskin. Kalau kita jual nanti uangnya buat pembangunan podium kita. Mereka melakukan hampir bulan Juni ini mungkin ke 3 tahun laginya. Saya dulu berkata, aduh mereka paling setahun 2 tahun selesai. Rupanya sampai 3 tahun ini mereka lakukan. Kenapa? Mereka harus melakukan sesuatu. Kalau lu mau diberkati, ada action kita. Amin. Katakan action. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Kasih dulu. Berilah, maka kamu diberi. Puji Tuhan, mereka sudah mulai bagus. Tadi Vigo foto, lihat fotonya. Lalu ada orang-orang yang tetap kasih segenggam beras.
Itu perbuatan agama. Jadi tidak ada alasan karena mereka miskin, melarat, tidak bisa membagi, tidak bisa berbuat sesuatu bagi Tuhan. Harus kasih sesuatu bagi Tuhan. Segenggam beras paling berapa? 3 suap, 2 suap. Kita makan 40 suap. Jadi berapa? Jadi 37. Cuma 3 suap saja kasih. Itu adalah bagian kemurahan hati. Untuk apa? Melayani Yesus. Nah, orang muda ini sudah sukses berhasil. Tuhan tes apakah dia mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Jual seluruh hartamu dan berikan itu kepada miskin, orang miskin, ikutlah kepadaku. Kelepak-kelepak. Amin, Bapak Ibu. Kalau kamu ngaku beragama tapi kamu pelitnya medidit, sorry, Anda tidak mengenal Tuhan. Kalau kamu tidak bisa memberi kepada Tuhan, memberi kepada orang miskin, kamu belum beragama dengan benar di hadapan Allah. Nah, kita belajar bagaimana kita harus melakukan sebuah perintah agama dan ada sesuatu yang kita kerjakan. Kalau saya membuka YouTube, banyak promosi. Anak-anak pondok pesantren menghafal Al-Quran. Mereka disebut dengan apa? Hafiz. Dari mulai kecil sampai besar, Al-Quran 666 juz. Mereka hafal itu luar biasa. Mereka disupport oleh banyak orang, demikian hebatnya. Tetapi apakah kita hanya tahu agama, hafal ayat, tapi kita tidak melakukan apa-apa? Cancel di hadapan Tuhan. Bilang kiri kanan, jangan sampai kamu di-delete ya. Gitu. Karena gak bikin apa-apa. Nah, kita belajar Bapak Ibu, pemuda kaya ini sulit. Sebab apa? Waktu mau hendak sempurna, dia tidak bisa melakukannya. Matius 5 ayat 48 dikatakan, sempurnalah kamu seperti Bapakku di surga sempurna. Jadi tuntutan Tuhan bagi saya dan saudara, sorry, saya bukan mempersulit Anda masuk surga. Bukan hanya Anda setia di depan Allah, tapi Anda dituntut untuk sempurna. Apa itu sempurna? Sempurna adalah kehausan, kelaparan akan Tuhan, ingin melakukan kehendak Tuhan. Sesulit apapun, sesukar apapun, bayar harganya. Sampai dia tergeletak. Tapi belum sampai finish, tapi dia melakukan sesuatu bagi Tuhan, itu namanya sempurna. Saudara-saudara kita, ketika mereka dibom Israel, bam, bam. Mereka mati, dikatakan sebagai apa? Sebagai martir, sebagai syahid-syahidnya. Nah, sempurna adalah waktu kita melakukan perintah Tuhan. Berat, sukar, sulit, tapi kita mengerjakannya. Tertatih-tatih, enggak apa-apa. Sampai kamu tidak berdaya. Akhirnya berkata, kamu sempurna. Nah, Bapak Ibu, jadi agama yang benar adalah bagaimana kita menaati perintah Tuhan dan kita juga melakukannya, membuat sesuatu bagi Tuhan. Amin. Saudara, Profesor Presiden ketiga, Profesor B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, pernah beredar tulisannya yang sangat mencucurkan air mata. Saya lupa kata-katanya. Poin terakhir gini, apalah artinya rumah besar, apalah artinya kamar-kamar yang begitu bagus, apalah artinya semua fasilitas di dunia ini. Sekarang dia sedang menderita, sakit berbulan-bulan. Dia bilang mau ke sana nggak bisa, ke sini nggak bisa, tidur sakit, duduk sakit. Saya cuma ditemani oleh 2 orang pembantu saya. Saya ada di kursi roda. Saya hanya menangis ketika melihat mengenang istri saya, Ainun B.J. Habibie. Itu aja yang diceritakan. Menderita. Saya tidak bisa makan banyak. Makan cuma sedikit-sedikit, itu pun nggak nafsu. Dan lain sebagainya. Bapak Ibu tahu, Habibie adalah pembuat pesawat pertama di Asia Tenggara ini. Orang pintar. Orang dibayar oleh Jerman begitu mahal harganya. Tetapi pada hari-hari terakhirnya dalam keadaan menderita. Lalu wartawan berkata, kalau Bapak diizinkan hidup ulang, apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan menjadi penunggu masjid. Supaya saya bisa sholat setiap waktu. Supaya saya bisa melayani orang-orang yang datang beribadah. Supaya saya bisa membersihkan masjid. Itu aja seorang profesor pembuat pesawat. Orang paling pintar di Indonesia itu.
Dia menyesal setelah masa tuanya. Dan dia ingin supaya kalau diizinkan Tuhan menjadi penjaga masjid. Supaya apa? Melakukan sesuatu. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hidup itu tidak bisa kita ulang. Amin. Hidup itu harus kita jalani. Itu sebab yang dikatakan, mari kita hidup dalam sebuah hidup yang kekal. Next. Apakah hidup kekal itu? Yohanes 17 ayat yang ketiga. Kita baca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, Bapak Ibu, hidup berkualitas itu bukan apa yang kita dapati di dunia ini. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa hidup kekal itu waktu kita mengenal Bapa dan Yesus yang diutus. Itulah sebabnya kalau kita dipercayakan untuk kita punya ini, punya itu, bahagia, sehat, uang juga gak kurang, semuanya baik-baik saja. Kamu harus mencari mengenal Allah lebih dari apapun juga. Jangan kamu gila kepada pekerjaan, jangan kamu gila kepada harta ini, hingga tidak mencari Allah. Meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, tidak mau cool mungkin, tidak mau belajar Alkitab dan sebagainya. Kamu akan rugi nanti. Sebab hidup kekal itu adalah mengenal Bapa yang akan mentransferkan kasihnya kepada kita semuanya. Untuk apa? Untuk kita bisa hidup dengan sebuah kualitas yang lebih tinggi. Ada orang berkata, yang penting kita baik, dihormati, punya rumah, punya mobil. Setan membutakan banyak orang untuk apa? Hidup mapan di dalam dunia ini. Bahkan dia mengusahakan untuk dapat apa yang dunia janjikan itu. Kita dibutakan. Saya berkata, Tuhan juga tidak, kamu kaya boleh, berhasil boleh, sukses kita doakan, semua sukses. Cuma jangan sekali-kali tidak mengenal Bapa itu. Sebagai Yahweh Elohim, Allah penguasa, pencipta langit dan bumi itu. Dan mengenal Yesus yang diutus sebagai juru selamat. Yang kasih yang besar menjadikan kita bukan orang-orang yang dimurkai Allah, tapi dikasih oleh Allah. Amin Bapak Ibu. Hidup kekal itu adalah mengenal Bapa, mengenal Yesus. Apa kata Injil tentang hidup kekal? Next. Mengenal Allah sebagai Yahweh Elohim, pribadi satu-satunya, Sang Pencipta. Efesus 2 ayat yang ke-10 kita baca. Efesus 2. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya apa? Anda melakukan sebuah perbuatan yang baik. Perbuatan yang dinikmati oleh banyak orang. Hidupmu bukan hidup buat kamu sendiri, buat keluargamu, tidak. Tapi bagi banyak orang. Kita lihat gembala, Pastor Thomas itu luar biasa. Dia melakukan sesuatu demi banyak orang dibangkitkan. Demi gereja-gereja dibangun. Perbuatan yang baik. Kalau kita cuman, kita doakan saja ya, kita doakan saja. Tapi nggak ada actionnya. Tidak memberikan sesuatu. Maka kita masih ketinggalan itu. Nggak bisa buat itu. Untuk apa? Untuk melakukan sebuah pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang dinikmati banyak orang. Itulah pekerjaan yang baik di hadapan Tuhan. Terus. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru. Inilah hidup kekal itu. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hidup kekal adalah bukan hanya kita hafal perintah agama, tapi kita harus apa? Melakukan sebuah hidup yang baru. Mengganti hidup lama kita, hidup dosa kita. Daging ini harus apa? Ditaklukkan.
lalu memakai pakaian yang baru, hidup yang baru. Untuk apa? Sesuai dengan kehendak Allah di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Katakan yes. Apakah hidup kekal itu? 1 Korintus 15 ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Kita ini dilahirkan dengan apa? Dengan benih dosa. Akibat dosa harus apa? Harus mati jasmani kita. Nah, Alkitab mengajarkan kita harus bagaimana untuk apa? Mengenakan yang baru, yaitu apa? Firman Allah. Amin. Katakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita percayai, yang kita aminkan, lalu kita kenakan. Lalu dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Jadi kematian bukan bagian saya dan saudara. Katakan amin. Ada dua kematian. Yang pertama kematian jasmani. Yang kedua kematian kekal selama-lamanya. Dilempar ke Gehenna. Ke api neraka buat selama-lamanya. Nah itu sebabnya Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari kita belajar bagaimana kita terus untuk mengenakan Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Mengenakan firman Tuhan bagi saya dan saudara. Saya mau tanya para pekerja, apakah saudara sudah pernah khatam, habis membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu? Maaf Bapak Ibu, saya, Vigo dengan anak-anak waktu mereka masih SD sampai SMP, sebelum mereka keluar dari rumah, kita membaca Alkitab setiap pagi. Satu pasal, gantian. Entah kita sudah khatam berapa kali, tamat Alkitab berapa kali. Itulah makanan saya dan saudara. Kita menggantikan dosa ini. Daging ini maunya enak, maunya dimanja, maunya kepengen yang pintas, jalan pintas, kepengennya nggak mau susah. Nah, ketika kita makan firman Tuhan, firman itu menjadi bagian dan kita sedang mengenakan yang binasa ini, mengenakan yang tidak binasa, yaitu apa? Firman Tuhan. Selanjutnya, apa kata Injil tentang hidup kekal? Yang kedua dikatakan apa? Mengenal Yesus. Katakan mengenal Yesus. Mengenal Yesus ada sebuah kehidupan yang tidak sedikit, tapi apa? Panjang. Siapakah yang paling Anda kenal di muka bumi ini? Mungkin orang tuamu, ayahmu, atau istrimu. Kenapa kita mengenal dia? Karena kita berjalan bersama-sama dengan dia. Suka duka, pahit getir, susah senang, kita bersama-sama. Bahkan ketika kita mengenal, kita tahu apa yang tidak disukai dan apa yang disukai. Apa hobinya, apa dan lain sebagainya. Kenapa? Mengenal. Demikian juga ketika kita mengenal Yesus. Adalah bagian untuk hidup berkualitas dan mengenal dia. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 36. Kita baca 2-3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu apa? Jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Yang pertama, perintahnya kita kerjakan. Apa yang dia suka, kita kerjain. Apa yang dia nggak suka, jangan lakuin. Itu saja. Barang siapa mengenal, berkata aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah apa? Seorang pendusta, pembohong. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Terus. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Luar biasa. Amin Bapak Ibu. Seberapa banyak firman yang kita percayai, yang kita lakukan, itu menyempurnakan kasih Allah dalam hidup kita. Dengan itulah kita diketahui bahwa kita hidup di dalam Dia. Terakhir. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia apa? Wajib. Katakan wajib. Wajib itu nggak bisa ditawar-tawar. Bukan undangan gitu. Undangan buat pernikahan itu nggak wajib. Ada waktu kita berangkat, ada uang kita bisa berangkat. Kalau nggak ada cuaca nggak bagus kita nggak berangkat. Kenapa? Sekedar undangan. Tapi ini adalah sebuah keharusan, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan yes. Dunia tidak bisa diinjili dengan
teologis yang terlalu berbelat-belat dan panjang lebar. Dunia diinjili ketika kamu berkata-kata, ketika kamu menolong orang, ketika kamu memiliki empati kepada banyak orang, ketika kamu berbuat baik kepada sesamamu. Itulah Injil, itulah Yesus hidup di dalam kamu. Kalau kamu punya rumah, di sampingnya ada orang sakit, nggak bisa ke puskesmas, nggak bisa ke dokter. Udah 1, 2, 3 hari, kita tahu, kita cuek, Anda bukan orang Kristen. Anda harus peduli, bawa mereka ke rumah sakit. Amin, tolong dia. Itulah Injil, itulah Kristus. Satu ketika ada jemaat kami di cabang di Muara Betung, ini ibu ini 3 minggu udah nggak kebaktian. Saya datang ketemu ke rumahnya, Bu, kenapa enggak ibadah lagi? Ini loh Pak, saya lahiran, baru lahiran. Oh iya, gimana, selamat? Iya. Saya lihat anaknya kecil, kurus itu. Waduh, ini kurang gizi. Saya bilang, ASI-nya bagus? Enggak Pak, enggak bagus itu. Kenapa? Ya saya makan nasi putih sama teri, nasi putih teri, nasi putih teri. 3 minggu makan nasi sama ikan teri, bukan teriyaki, teri. Buset deh. Anak-anak gimana Bu? Ya anak-anak juga makan sama. Loh, si Melati kenapa nggak ke hutan cari rebung, cari pakis, cari daun ubi. Mereka pada males Pak, nggak mau ke sana. Loh Bapak gimana? Bapak juga sekarang itulah sudah kenal dengan tetangga sebelah ini, udah nggak mau ke gereja lagi dan lain sebagainya. Orang ini nggak punya uang, saya kasih uang dia. Ibu ini beli. Kalau ada pedagang masuk seminggu sekali atau 2 minggu sekali, ada tukang sayur naik ke gunung, beli yang banyak, beli ikan, beli sayur. Supaya apa? Supaya ibu punya gizi buat anak ibu. Dia melihat Yesus dalam hidup saya. Bukan, Bu kita doain ya, Tuhan tolong dia, biar dia kenyang, biar dia punya obat. Kagak Bapak Ibu, harus kasih uang kepada dia. Saya biasa kalau ketemu teman-teman, ketemu anak-anak jemaat, hei dari mana sekolah? Sini saya panggil, saya kasih uang, ceban-ceban gitu, senang banget dia gitu. Dia cerita sama mamanya, tadi ketemu Pak Gembala, dikasih uang buat jajan. Berapa sih uang segitu buat anak-anak? Tapi dia sangat bahagia. Gitu. Jadi hadirkan Kristus dalam hidup saya dan saudara. Berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu. Kalau kamu dikatakan hidup, percaya Yesus, kamu apa? Hidup seperti Yesus, hidup. Itulah hidup yang berkualitas. Itulah hidup kekal. Jangan gak peduli. Kalau tetanggamu di samping sampai mati kelaparan, saya mau katakan, saya curiga kamu gak masuk surga. Kenapa? Gak ada efek, gak ada dampak. Apa yang lo buat? Gak bisa. Ayo, hidup seperti Yesus hidup. Itulah hidup yang kekal. Mengapa banyak orang tidak berhasil? Kenapa pemuda kaya ini kelepek-kelepek? Dan Tuhan mengecam betapa sukarnya orang kaya masuk surga. Bukannya nggak boleh kita kaya. Saya berdoa supaya saudara dijadikan kaya. Bukan saudara ingin menjadi kaya. Ingin menjadi kaya. Kadang-kadang orang supaya kaya pasang judi online, ikut weapon, apalagi macam-macam. Kenapa pada ketawa? Tertuduh, tersangka. Ada kawan-kawan di WhatsApp kemarin 3-4 hari lalu, ada sekolah, dosen-dosen sekolah tinggi teologi ini. Semuanya zong ikut weapon. Dan para pendeta juga banyak yang ikut gitu. Enggak apa-apa, ini kan gini-gini. Sorry, itu judi terselubung. Orang
akar kejahatan adalah apa? Cinta akan uang. Lu ingin dapat uang dengan waktu yang singkat. Hatimu sudah jauh daripada Tuhan. Alkitab berkata susah payah tidak menjadikan kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya. Menjadikan. Amin. Kamu dijadikan kaya, dipercaya kaya. Tapi kekayaan itu harus maksimal untuk apa? Kita mencari Allah, mengasihi Tuhan, belajar firman Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa banyak orang gagal mengikuti perintah Tuhan? Banyak orang memiliki sebuah keinginan dan cita-cita akan di dunia ini. 1 Yohanes pasal 2:16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan apa? Dari dunia ini. Nah, orang yang ingin dipenuhi dengan segala keinginan duniawi, tentu dia bukan berasal dari Bapa. Saudara harus bisnis, amin, bangun pagi, usaha yang rajin, setia, tapi luruslah di hadapan Allah. Dengan bisnismu, Tuhan harus dipermuliakan di dalamnya. Jangan kamu punya satu titik ini, apakah Tuhan dimuliakan? Misalnya, kamu punya mobil baru. Di mana titik mobil baru itu Tuhan dipermuliakan. Gitu loh. Kamu punya usaha baru. Di sisi mana agar usahamu ini memuliakan nama Tuhan? Kamu punya rumah bagus, lebar. Di mana titik Tuhan dimuliakan di rumahmu? Itu loh yang kita pikirin. Kalau Tuhan mau dimuliakan dalam kehidupanmu, jangan supaya saya dihormati, supaya saya disegani, supaya saya dianggap orang lain. Anggapan dunia itu jauh daripada apa yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara. Amin. Keinginan daging. Dosa, kompromi dengan dosa, gak mau diproses. Mengerikan. Keinginan mata. Kepinginnya tetangga punya barang-barang branded yang bagus-bagus, tasnya Hermes, Gucci, harganya berapa? 200 juta, 150 juta. Kita pakai yang second aja lah, yang apa? Yang KW1, paling harganya 5 juta. Kita tantang tenteng supaya hidup kita lebih percaya diri. No. Boleh punya barang bagus, boleh. Tapi PR-nya di titik mana barang bagus itu memuliakan Tuhan. Saudara boleh punya berlian, kalung emas yang bagus. Untuk berjumpa dengan sebuah kolega. Orang berjumpa dengan bos. Dan bos itu bisa melihat, orang ini punya sesuatu, pasti bisa dipercaya. Gak apa-apa gitu. Lalu berbisnis. Tapi kalau cuma supaya kita pamer, dihormati orang. Orang bilang, saya pernah makan dengan Pastor Thomas di PIK 2 kah? Di rumah sama Bapak ya. Yang di PIK 2 Pak, yang rumah makan pagi sore itu. Lalu saya lihat ada wanita tinggi besar. Pakai kalung kayak buldog, rantai emas gitu. Sekepal-kepal emasnya. Buset. Benar, Bapak lihat gak? Itu mungkin 4,5 kilo kali itu di leher. Gila. Buat apa? Bos orang gitu. Saya pun lihat, gila nih orang. Hebat banget. Nah, Bapak Ibu, mari orang-orang yang kina mata, keangkuhan hidup itu tidak berasal dari Tuhan. Amin. Tidak berasal dari Tuhan. Itu dari dunia. Itu sebabnya mari kita hidup. Boleh Tuhan perkaya kita. Tapi sekali lagi PR-nya, titik di mana Tuhan dimuliakan dari apa yang kumiliki. Yang terakhir, Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan apa? Beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh, amin,
inilah sebuah kehidupan yang berkualitas. Kita merindukan Tuhan, kita hidup di dalamnya, kita mengasihi Tuhan, tapi juga ada sesuatu yang kita beri kepada orang, sebab kita adalah milik Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan apa? Mati adalah keuntungan. Amin. Kematian bukan sebuah momok yang menakutkan. Kematian bukan sebuah misteri yang orang tidak kendaki. No. Kematian adalah sebagai apa? Keuntungan. Ayo Pak, saya mau mati hari raya tanggal 2. Bapak hari Jumatnya oke? Mikir. Hah? Masih banyak tugas, masih banyak PR, masih banyak ini itu. Alasan. Kita, ya Tuhan aku merindukan Engkau, aku ingin Engkau. Tapi diminta mati hari Jumat gak mau, hari Sabtu gak mau. Kamu ketawa 3 bulan lagi mati, berani gak lo? Mikir belum kawin Pak. Hei, mari kita berani mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Perempuan, orang ini, pemuda ini kelapak-kelapak, kenapa? Sebab dia tidak memberikan kehidupannya kepada Allah yang dia pelajari. Kalau pemuda itu dikatakan jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku, dia berkata, yes, no masalah, karena engkaulah tujuan hidupku. Harusnya bisa berkatakan demikian. Tapi dia mengundurkan diri, sedih hatinya karena begitu banyak hartanya. Ayo kita belajar ibadah ini adalah memberikan hidup kita kepada Allah. Amin. Allah itu pasti baik. Waktu kita memberi kepada Dia, Dia akan memberi lebih hebat lagi dari apa yang kita perkirakan. Itulah Tuhanmu, itulah Bapamu, itulah Allahmu yang baik. Don't worry, jangan terlalu khawatir, jangan cemas, jangan takut. Kata jangan adalah dosa. Jangan membunuh, jangan memfitnah, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Itu ada artinya apa? Dosa. Yesus berkata, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, jangan kamu cemas. Aduh, tapi situasinya begini Pak. Alasan kamu sedang berdosa di depan Allah ketika kamu ketakutan, khawatir dan cemas. Itu sebabnya kalau kita berani memberikan hati kita ke surga, jebret, kita tidak takut lagi mati. Kita lebih maksimal untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Waktu kita terus berlanjut. Dan saya ingin waktu kita berjumpa dengan Tuhan, Dia berkata, sabarlah hambaku yang setiawan. Yes. Bahkan mahkota yang kita beri nanti, kita akan lemparkan di tahtanya. Bagimulah segala kemuliaan. Itulah kehidupan kita yang harus kita bangun di muka bumi ini. Saya berdoa, amin. Bagi Bapak Ibu terus mengenal Allah, mengenal Yesus. Dan melakukan sesuatu bagi Tuhan. Sekali lagi, kalau Anda tidak memberi sesuatu bagi Allah, agamamu masih tanda tanya besar. Amin Bapak Ibu, ayo kita belajar terus berjuang bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun
akan ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan segenap hatimu. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Lagu ini saya pikir powerful, mengingatkan saya dan saudara dilahirkan dalam keadaan telanjang, tak satu benang pun menempel dalam hidup saya dan saudara. Tetapi ketika kita dilahirkan, Tuhan pelihara saya dan saudara, dipelihara dari kecil sehingga besar, bahkan sukses dan berhasil. Apakah yang Tuhan minta? Supaya kita menjadi saksinya, supaya hidupmu seperti Yesus hidup, melakukan sesuatu bagi banyak orang, supaya Injil itu diterima banyak orang. Saya berdoa supaya kamu berhasil sukses, tapi jangan gagal di mata Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan tentang belas kasihan. Kita peduli bagi banyak orang. Do something, buat sesuatu yang bisa diakui oleh dunia bahwa kita adalah orang yang berbeda, bahkan orang yang aneh. Kenapa kita mau melakukan yang tidak mau dilakukan oleh yang lain, yaitu perbuatan yang baik yang kita harus kerjakan. Hari ini biarlah kita datang kepada Allah. Hidup kita sangat singkat. Sebentar lagi kita akan dipanggil oleh Tuhan. Kita hidup ini antri masuk ke satu tempat. Itu sebabnya biarlah hidupmu berkualitas, hidupmu menjadi dampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan bagi hidupmu sendiri. Di manakah kemuliaan Tuhan? Di setiap titik engkau dipercayakan sesuatu bagi Allah. Jangan hidupmu hanya bagimu sendiri, sebab Anda akan tertolak oleh Allah. Mari kita berdiri bersama di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami berterima kasih. Kalau Tuhan percayakan segala sesuatunya, biarlah orang melihat Yesus yang memberkati. Dan Yesus hidup dalam kehidupanku. Karena aku datang tidak membawa apa-apa dan pulang juga tidak membawa apa-apa. Ku tak bawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Lagi inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran
roh dan kebenaran sampai selamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Sore ini kami bersyukur bahwa firman Allah, biarkan firman itu menemplak, menyentak kami Tuhan. Untuk hidup kami berkualitas, untuk hidup yang kekal dimulai dari sekarang. Bukan ketika kami mati, kami mau dianggap Tuhan. No. Tapi biar hidup kami hidup yang berkualitas, hidup yang berarti, hidup yang berdampak bagi setiap orang. Supaya Yesus itu hidup dan mereka melihat pribadimu dan pribadiku, dalam pribadi kami ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami berdampak. Dan biar Engkau memberkati kehidupan kami lebih lagi ya Tuhan. Supaya lebih maksimal lagi Tuhan. Supaya lebih besar lagi kami bisa menjadi berkat di mana kami boleh berada. Dan kami sadar hidup ini adalah sebuah tabungan hidup kami untuk hidup yang akan datang, hidup kekal itu. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu Tuhan. Biar hati kami menerima firman Allah yang membawa kami ketentraman dan kedamaian. Terima kasih, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan hati kami ke surga. Biar surga menjadi bagian kehidupan kami buat selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Silakan duduk. Mari bersama-sama sekali lagi kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan buat malam hari yang indah ini. Kami terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima malam hari ini Tuhan Yesus. Kau terus pakai hamba-Mu Tuhan, Pastor Joseph Pangabean yang Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Kau terus pakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Bila melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan banyak jiwa-jiwa diberkati ya Tuhan Yesus. Kau memberkati usaha pekerjaan dan keluarganya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar juga kami akan memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Bila Tuhan Yesus persembahan ini menjadi pedupa yang berbau di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan FL News. Change is coming, so I am singing. In the valley, I'm still praising. I can't see clearly, but I'm pushing through. Fear won't stop me when you are with me. When I pass through the waters, you're here with me. When I walk through the desert, your love shelters me. When I run through the fire, I won't be burned. The flames will not consume me, for my God is mighty. The Spirit's moving, victory's coming, walls are crumbling, you're breaking through, miracles happen when you are for me. When I pass through the waters, you're here with me. When I walk through the desert, your love shelters me. When I walk through the fire, I won't be burned. The flames will not consume me, for my God
saya Sari Simorangkir mengajak semua teman-teman yang ada di Pontianak untuk hadir di Worship Miracle Night tanggal 10 April 2025 jam 18 sore di IFLC Pontianak. See you there. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, demikian warta sepekan. Selagi kami mengingatkan, jangan lupa tanggal 10 April 2025 untuk hadir di acara Worship Miracle Night pukul 18.00 di tempat ini. Tentunya akan dilayani oleh gembala sidang kita bersama artis-artis seperti Sari Simorangkir, Jason Irwan, dan Dev. Mari sekali lagi saya undang Bapak Ibu hadir beribadah untuk merasakan hadirat Tuhan pada tanggal 10 April. Minggu depan jangan lupa hadir kembali di ibadah raya, akan dilayani oleh gembala sidang kita Pastor Thomas Chandra, yang pagi pukul 9, terus yang kedua pukul 17.00. Haleluya. Sekali lagi saya rindu menyapa, mungkin ada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan, kita jemaat yang setia, amin. Haleluya, mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita malam hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Haleluya, haleluya. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, kami sudah beribadah kepada Bapa di surga di dalam Yesus. Biarlah ibadah kami, pujian, doa kami Tuhan naik di depan Allah. Kesetiaan kami Tuhan, persembahan kami, pelayanan kami Tuhan hari ini Tuhan, biar menjadi kesukaan bagi sorga. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami 24 jam di luar sana. Dan biarlah orang melihat ada Yesus dalam kehidupan kami. Dalam apa yang kami perkatakan, apa yang kami lihat, apa yang kami perbuat, apa yang kami bicarakan Tuhan. Mereka melihat Yesus tinggal di kehidupan kami. Supaya hidup kami Tuhan adalah hidup yang kekal. Mulai di muka bumi ini Tuhan, sampai di langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab yang berikan kami kekuatan, urapi kami Tuhan. Berkati kami dengan kuasa-Mu, supaya kami terus menjadi saksi Tuhan. Itu sebabnya hati kami terbuka di hadapan Allah. Tangan kami menghadap ke sorga. Berkatilah kami ya Bapa. Terima kasih, kekasih-kekasih Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih setia, perlindungan, pertolongan, keselamatan dari anak yang tunggal Yesus Kristus dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menaungi, memberkati, membawa kita untuk hidup dalam sebuah kebenaran, memimpin kita untuk berhikmat dan menjadi saksi di mana kita boleh berada sehingga hidupmu bahagia, diberkati Allah oleh Allah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dikatakan amin. Selamat malam, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus berkati.